musyrikin di Makkah. Ini bantahan terhadap kata-kata orang musyrikin Mekah. Apa kata mereka? Inna Muhammad syair. Muhammad itu penyair. Wa ma atabihi minal Qur'an syi'run. Semua yang ada di dalam Al-Quran adalah syair. Ai ma'alamnahu syi'ra. Maka dibantah. Kami, kata Allah, tidak mengajarkannya syair. Bita'limil Quran. Dengan mengajarkan Al-Quran. Maksudnya dengan mengajarkan Al-Quran kami tidak mengajarkan syair gitu. Wa innahu la yumathiluhu lafdhan wala makna. Sebab Al-Quran tidak serupa dengan syair. Baik lafaz maupun makna. Li'annahu ghairu mauzun wala muqaffa. Sebab Al-Quran itu tak berwazan. Ya, tak ada wazan syair. Dulu kita udah belajar arud, alhamdulillah. Wazan-wazan syair itu bahar. Mufa'alatun, fa'ulun. Gitu. Ada mutafa'ilun. Nggak ada Al-Quran yang begitu. Andai kata ada beberapa ayat karena faktor kebetulan. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Oh, semuanya pun segitu. Kebetulan. Wala muqaffa. Muqaffa juga kita udah belajar, alhamdulillah. Udah pada lupa. Yaitu berkofiah. Gitu kurang. Wasyi'ru kalamun mauzunun muqaffa. Sementara syair adalah kalam yang berwazan, berpola, ya, berbahar, muqaffa, berkofiah. Wadhamir fi alamnahu lin nabi. Ayatnya kan alamnahu, hu-nya nabi maksudnya. Wa ma yambaghilah ay ma yasihu lahu syai'. Artinya tak pantas bagi nabi dia sebagai penyair. Wala yata'atta minhu, tak mungkin. Wala yasul alaihi law talabahu, dan tidak mudah bagi nabi untuk menjadi penyair, memahami syair meskipun dia belajar. Dan faktanya dia memang gak pernah sekolah. In huwa illa dzikr ay mal Qur'an. In artinya tidak. Al-Quran itu cuma zikir. Zikir artinya pengingat. Ya. Ay mal Qur'an illa izah. Artinya Al-Quran itu hanya nasihat. Au mau'idah au irsyad. Atau petunjuk dari Allah. Wa Qur'anum mubin ay wa kitabun samawiyun muzhirun lil ahkam wa syara'i wa ghairiha. Artinya Qur'anum mubin maksudnya kitab samawi yang jelas dan menjelaskan hukum-hukum, syariat, dan lain-lain. Yutla fi asna il ibadah. Dia dibaca di tengah ibadah. Sholat dibaca. Tahlil, tasbih, tahmid dibaca. Di majelis dibaca. Bahkan kita ini lagi membaca, memaham. Iya, berikutnya. Liunziro Al-Quran awir Rasul. Untuk mengingatkan. Siapa? Bisa Al-Quran, bisa Ar-Rasul. Sama.
Ketika dimaksud Rasul mengingatkan, maksudnya pakai Al-Quran. Ketika dimaksud yang mengingatkan adalah Al-Quran, yaitu yang menyampaikan adalah Rasul. Siapa yang diingatkan? Man kana hayyan, yaitu orang yang hidup. Bukan lawannya mati. Maka di sini dijelaskan akilan, yang berakal. Yang mau menerima bahwa apa yang disampaikan Nabi benar adanya. Itu hayyan namanya, hidup. Kalau nggak terima Al-Quran itu dianggap mati, nggak punya iman. Akilan, mayukhatibu bihi, dia menerima, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran. Au hayyal qalbi, hayyal qalbi. Atau yang dimaksud hidup, hidup hatinya. Iman si iman, tapi disampaikan Al-Quran, punya telinga tak dengar, punya mata tak lihat. Maka hatinya mati. Mustatiral basirah. Hati basirah. Hatinya tertutup. Wa yahiqqal qawlu yajibul azab. Wa yusbit. Atau wa yasbut. Yahiqqa kan artinya benar. Real. Fakta. Terjadi. Al-qawlu di sini maksudnya titah. Titah maksudnya azab. Sebab Allah bilang siapa yang durhaka, ya jahim. Itu benar itu. Nah, bahasanya wayahiqal qaulu. Maka di sini dijelaskan yajibul azab. Wajib. Wajib diazab. Wayasbut positif. Alal kafirin alladzina yasiruna ilal kufr. Itu mereka-mereka yang menjadi kafir. Wahum kal mayyitin, kafir, mati hatinya, tuh mereka seperti orang mati, layak kilun, tidak berakal, mayu khotobuna bihi, tentang sesuatu yang dibicarakan dengan mereka. Mereka tidak paham. Buktinya apa? Tidak iman. Berarti mati. Ada ungkapan Arab bagus sekali. Al-imanu hayat, wal kufru maut. Iman itu hidup. Panjang pembahasannya, kehidupan. Artinya orang beriman itu menunjukkan dia hidup. Wal kufru maut. Kekafiran itu kematian. Sama sejalan dengan ini. Man kana hayyan, liunzira man kana hayyan. Ya, awalam yarau. Apakah mereka yarau ya'lamun? Tidak tahu. Wal istifham li takrir. Takrir artinya statement. Mereka tidak tahu. Wal wawu ad-dakhilah ala lam lil atfi. Wawunya ada awalam. Wawunya lil ataf. Anna khalaqna lahum, bahwa kami menciptakan lahum buat mereka, yakni buat manusia, mimma amilat aidina, mimma tawallaina ihda sahu wa amilnahu wa abda'nahu bila syarik wala mu'in. Kembali dari awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Apa mereka tidak tahu? Maksudnya mereka tahu. Tahu apa? Apa saja yang kami ciptakan. Semuanya buat mereka. Mimma amilat aidina. Semua yang kami ciptakan. Aidina tangan-tangan kami, tangan-tangan Allah. Artinya yang kami kerjakan, yang kami ciptakan dengan sebaik-baiknya, tanpa teman dan tanpa penolong.
Apa itu diantaranya? An'aman, binatang ternak. Hiyal ibil, onta. Wal bakar, sapi. Wal ghanam, kambing. Wa khassaha bizikri lima fiha min bada'il fitrah. Wa kasratil manafi. Secara khusus disebut onta, sapi, kambing. Ya, itu disebut secara khusus karena itu memiliki keindahan naluri, fitrah, bisa diatur, bisa tunduk, ya, plus banyak manfaat, itu disebut. Tikus juga ciptaannya tapi nggak disebut, ya, yang lain. Fahum laha malikun, terus mereka diberi kuasa terhadap binatang ternak itu. Mutamalikun untuk memiliki, Bobitun bisa mendikte, kohirun bisa memaksa, paksa, ayo tarik, gitu. Yatasarrafuna biha kaifa sya'u, mereka bisa menggunakan sesuai kehendak mereka. Walau khalaqnaha wahsyiyatan, seandainya kami ciptakan an'am itu sebagai binatang buas, lanafarat, coba diangkat dikit, lanafarat minhum, ya, lanafarat minhum, pasti binatang-binatang buas itu lari dari mereka, tidak jinak. Walam yakdiru ala dhabtiha, dan mereka tidak bisa mendiktenya. Apalagi wazallalnaha lahum, kami tundukkan, sakharnaha, tunduk. Dan memang ontak tinggi, ketika mau dinaikin nunduk, duduk, bangun, tuh ditundukkan. Wajalnaha munqadah, dan kami jadikan an'am itu munqadah, sama tunduk. Faminha rakubuhum, rakub masdar bermakna isim maf'ul markub, tunggangan mereka. Wa minha yakulun, sebagiannya dimakan. Walahum fiha manafi kaswafiha wa aubariha wa asy'ariha. Tuh, dan ada manfaatnya buat mereka, seperti bulunya, ya, aubar sama bulu, kulit, asy'ar rambut, wa masyarib min labaniha, sebagai apa, minuman susunya. Jam'u masyrab bermakna al maudhi', tempat minum, artinya ya maksudnya disebut tempat, maksud isinya. Awil masdar, bisa jadi masyarib itu masdar, minuman. Afala yashkurun al mun'im biha, apa mereka tak berterima kasih kepada yang memberinya kepada mereka, lalu mereka jadi beriman. Laula khalquhu laha wa tazliluhu iyaha lama hassalu hadhil manafi'a al muhim. Artinya kalau ini tak diciptakan oleh Allah buatnya dan ditundukkan kepadanya, tentu mereka tidak akan memperoleh manfaat. Jadi diciptakan, dikasih bermanfaat. Manfaat dalam kehidupan, lebih dari itu, dagingnya dimakan, susunya diminum, dijual, diolah. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Diminta beriman, bersyukur, malah justru mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Apaan itu? Minal asnam, berhala, penahwiha, dan yang seumpamanya. Seumpamanya maksudnya
eh, berhala bukan dalam artian fisik. Kalau dalam artian fisik dulu berhala dulu ya patung. Nah, sekarang kan banyak orang pada punya keris, cincin, dan lain-lain. Yang buduna disembah. Sembah kalau dulu berhala ya memang dia datang ke berhala, dia sembah-sembah. Lalu dia berkorban, dipersembahkan kepada berhala. Darah-darahnya dilumurin di berhala Tuhan mereka masing-masing. Ya, korbannya dilempar itu depan. Maka kemudian turun ayat. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaqiyana luhut taqwa. Enggak sampai daging sama darah, enggak sampai ke Allah. Allah enggak butuh. Yang sampai adalah ketakwaannya. Kayak begitu. Ya, mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Nah, substansinya sama. Baik yang menyembah Allah maupun yang menyembah berhala. Apa itu taat? Taat. Cuma taatnya yang salah. Kepada sesuatu yang nggak ngelihat, punya mata nggak ngelihat, punya telinga nggak punya, nggak dengar, punya kaki nggak bisa jalan. Itu salah. Dua kelapa Substansinya taat, ya. Ya. Nah, kita sama nafsu taat. Ketika nurutin nafsu, maknanya kata Al-Quran, kita menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Iya, walaupun terattalaha ala syai'. Berhala itu tak punya kuasa atas apa saja. Wala faidah minha, tidak ada faedahnya. La'allahum yunsorun. Mereka melakukan itu berharap. Mereka nanti ditolong oleh berhala-berhala itu. Sehingga ketika dalam surat Al-Baqarah cerita tentang neraka, bahan bakarnya batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Batu, bukan sembarang batu. Batu-batu yang mereka sembah, berhala. Allah ingin menunjukkan, tuh yang dulu kamu sembah. Jangankan menolong kamu, nolong dirinya sendiri aja nggak bisa. Itu waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Iya. Ai la tastati'u alihatuhum munasaratahum fi syai'im ma. Artinya sedikit pun Tuhan mereka tak bisa menolong. Berhala di dalam negeri kita katakan, dalam konteks berbangsa, dalam bentuk berhala kayak zaman jahil, nggak ada. Tapi berhala dalam bentuk lain. Pertama jabatan, berhala. Yang kedua harta, kekayaan luar biasa. Lebih Tuhan dari Tuhan. Ya, harta, uang, pakat, berhala. Nanti ditunjukin semua, ya, di neraka. Seperti halnya mereka menyembah berhala, berhalanya masuk neraka sama-sama. Sebagai pembuktian Allah. Iya. Wahum waqad nazalu manzilatal uqala. Ketika mereka menyembah berhala dan yakin seolah mereka memposisikan sebagai orang berakal. Itu kan disembah. Wahum lahum jundum muhtorun. Ay wahum li alihatihim minal asnam junud yazuduna anhum. Wahum mereka penyembah berhala. Lahum bagi berhala. Mereka terhadap berhala bagaikan tentara yang senantiasa menjaga, hadir. Iya, dijaga. Tuh, yang dihancurin sama Nabi Ibrahim kan dijaga di sebuah bangunan. Ya betul tidak? Nggak boleh dihancurin. Sekarang juga kita atas nama ya pelestarian budaya.
Ya, budaya yang buruk, nggak usah dilestarikan. Sekarang kita gitu, dilestarikan. Apalagi budaya-budaya yang bersifat eh, immaterial, bukan yang material, yang immaterial. Atas dasar pikiran, ucapan, kata-kata, kearifan lokal. Ya kan? Ada acara-acara yang menuju kepada kemusyrikan dilestarikan. Kan aneh bin ajaib. Padahal berbahaya dalam konteks akidah. Nah, ini disebutkan sikap mereka terhadap berhala, mereka ibarat tentara yang menjaga. Nggak boleh ada yang ganggu. Emang benar, ya. Coba-coba ganggu. Aywahum li alihatihim minal asnam junud. Artinya mereka terhadap Tuhan mereka, yaitu berhala, bagaikan tentara. Yazuduna yang mempertahankan, menjaga keselamatan mereka. Kan lucu. Dia yang menjaga keselamatannya si berhala dari gangguan, tapi kok malah disembah. Sumahum muhdorun finnar ma'ahum. Nah, ini tadi yang tadi seiring dengan yang di Al-Baqarah. Mereka nanti akan dihadirkan di neraka bersama mereka. Itu muhdorun. Fala yahzunka qauluhum. Allah menasihati Nabi Muhammad. Ejekan mereka, cacian mereka, musyrikin Mekah jangan membuatmu sedih. Fala yahumuka qauluhum fillah. Oleh karena itu, ya Muhammad jangan ambil perhatian. Kata-kata mereka, cacian mereka terkait Allah. Kayak apa caciannya? Kayak apa kebencian bil ilhad, yaitu dengan mengingkari wasyirik. Ya, nggak usah tersakiti. Nah, ini kan menghibur. Terus saja ajak. Wafika juga terhadap cacian terhadap engkau. Bagaimana cacian mereka terhadap engkau ya Muhammad bitakzib, dengan mendustakan. Engkau bukan nabi. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau anak yatim yang lemah. Engkau pendusta. Engkau penyair. Jangan sedih. Qailina laka lasta mursala. Mereka berkata engkau bukan rasul. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami kata Allah tahu. Kok Allah pakai kami? Karena yang tahu bukan Allah. Batu itu tahu. Ya, pepohonan itu tahu. Ya, tahu bahwa Nabi dicaci maki, didustakan. Na'lamu sirra wal jahra. Jangan khawatir. Semua yang mereka lakukan terhadap engkau kami tahu. Baik yang dilakukan secara terang-terangan atau yang secara rahasia. Kalau sekarang bukan soal terang-terangan rahasia kayak dulu. Sekarang itu lewat ilmu pengetahuan, teknologi, kebenaran disembunyikan, dikalahkan. Dan dikira kalau ada yang curang Allah nggak tahu. Itu kurang lebih. Sekecil apapun kecurangan itu, kezoliman itu, ketidakadilan itu, rencana makar itu, yang mau dipindahin, Monas mau dipindahin, kurang lebih begitu, tahu Allah. Itu dia, inna na'lamu ma yusirru wa ma yu'linu. Kami tahu. Fadu jazihim alaih. Nanti kami balas. Ya, karena dibalik rencana dibungkus dengan argumentasi dusta, kami tahu. Padahal mau mencelakakan bangsa umpamanya. Kami tahu. Gitu kata Allah. Wa huwa ta'lilun nahyi alal istinaf. Ya, ini oleh mufasir dianggap sebagai taklil. Taklil bisa alasannya. Alasan apa? Alasan an-nahyi alal istinaf. Larangan untuk memulai makar. Jangan, jangan, jangan. Kenapa jangan? Kami tahu.
Bukan cuma perbuatan Anda yang keji kami tahu, tapi nanti akibatnya kami tahu. Masuk neraka, neraka kalian tidak mampu. Maka kami kirim Nabi, kirim Al-Quran, supaya pada tahu. Pas sudah dikirim, bukan cuma nggak tahu, pura-pura nggak tahu, bukan cuma itu, dia tolak. Dia caci. Dia dia lempar. Nabinya nggak ada, tapi kan ada ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Itu para ulama, para habaib kan mengambil peran sebagai nabi. Ogah juga. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Coba diangkat. Nah, al-munasabah. Nasabah korelasi hubungan. Ba'da'an zakarallahu ta'ala aslain min usuliddin salasa. Setelah Allah menyebut dua pondasi agama, dua pondasi dari tiga pondasi agama. Wahuma yaitu al-wahdaniyah, keesaan, biqaulihi wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Itu pondasi agama. Keesaan. Wal ba'as awil hasr, yang kedua kebangkitan, dan hasr pengumpulan pada mahsyar. Fi qaulihi hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun. Ini informasi di balik ini yaitu tentang kebangkitan. Islauhal yauma, masuk ke dalamnya. Zakaral aslas salis. Maka Allah menyebut pondasi yang ketiga, pilar yang ketiga. Jadi ada tiga pilar agama. Yang pertama keesaan, yang kedua kebangkitan, dan yang ketiga yaitu risalah. Bil ayatain al-awwalayait wa ma 'allamnahu syi'ra. Itu bukti kebenaran risalah. Dia bukan penyair. Itu maksudnya. Ya. Summa innahu ta'ala a'adal kalam. Kemudian Allah mengulangi pembicaraan alal wahdaniyah. Terkait wahdaniyah, keesaan. Wa aqamal adillah adalah dia mengemukakan dalil yang menunjukkan alaiha, atas keesaannya. Fi baqiyati hadhil ayat, pada ayat berikutnya ayat, pada ayat berikutnya. Nah, ini dia ayat berikutnya yang ditafsirkan. Ya, at-tafsir wal bayan. Yunfil haqqu tabaraka wa ta'ala sifat tasyri anil Qur'an. Allah menegasikan, menafikan sifat syair dari Al-Quran. Maksudnya menafikan bukan syair Al-Quran. Syair bersajak. Ya, bukan. Bagaimana ngetesnya Al-Quran itu bukan syair. Kalam Arab cuma dua. Pertama syair, puisi. Kedua nasar, prosa. Nggak ada tiga. Sementara Al-Quran bukan syair, bukan prosa. Sesuai dengan sifat-sifat karakteristik yang secara ilmiah nggak ada ditemukan dalam Al-Quran. Kalau puisi berwazan, berqafiyah. Kalau prosa beda. Al-Quran tema-temanya lompat-lompat sehingga menjadi bahan kritikan orientalis. Al-Quran apaan itu nggak teratur. Emang begitu karakteristiknya. Kalau yang teratur itu tulisan manusia. Ya, runtut bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini, bab 5 kesimpulan.
Itu mah metodologi manusia. Al-Quran tidak. Ya, acak-acakan gitu kurang lebih dalam tanda petik. Pembeda kedua, kalam Arab itu kalam manusia, tapi kalau Al-Quran itu wahyu. Itu bedanya. Ini yang dimaksud yunfil haqqu tabaraka wa ta'ala. Al-haq maksudnya Allah. Allah menafikan sifat-sifat sihir dalam Al-Quran. Kalau ayatnya mah tadi, wa ma'alamnahu syi'ra. Wa khasyata syairiyah anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah menafikan dalam Al-Quran ini sifat-sifat kesyairan, kepenyairan Rasulullah. Karena dia dituduh penyair. Enggak ada sifat-sifat penyair. Fayaqul. Lalu Allah berfirman, wa ma'alamnahu syi'ra wa yanbaghi. Kami tak mengajarkan Nabi Muhammad syair dan itu tak pantas. Ai laisan nabi syairan. Artinya Nabi bukan penyair. Wa ma yasihu lahu syai' dan apa saja yang menjadi indikator syair. Nabi bukan. Wala yata'atta minhu dan itu tak mungkin terjadi. Wala yashul alaihi tak mudah. Walau tolabahu meskipun dia berusaha. Falaisa huwa fi tabihi maka Nabi secara tabi'i, tabiat alami bukan penyair wala yuhibbu dan dia tak suka. Wa qad ja'alahu Allahu ummiyan. Atas dasar itu Allah seolah sudah tahu nanti akan dituduh sebagai penyair, sebagai ilmuwan, maka Nabi ummi, tak bisa baca, tak bisa tulis. La yaqra wa la yaktub. Wa innama 'allamahu Allahu Qur'anan. Tapi yang diajarkan oleh Allah adalah Al-Qur'an. Huwa asma minasyi'ri. Lebih tinggi dari syair. Wa naw'un akhar. Ghairu syi'ri. Bentuk lain yang bukan syair. Iya, berikutnya Pak. Wa ma'allamnahu syi'ra itu. Berikutnya Pak Jamal. Nah, Pak Jamalnya lagi ke dapur ini. Dan syi'ra. Ngopi box ini dong kalau ngopi. Jangan sendiri aja. Ngopinya box ini. Itu kemarin ngopi yang pakai tongkat mana itu dia? Angkat Katanya tali. mau dikirim. Ini udah urusan. Tuh, Pak Edi mau nyobain. Iya, wasyi'ru kalamun arabi lahu waznun khas. Syair adalah kalam Arab yang punya wazan khusus, yaitu bahar. Ada bahar kamil, ada bahar basit, ada bahar rajaz. Yantahi kullu baitin minhu biharfin khas. Diakhiri setiap bait dengan maksudnya satu huruf serupa. Yusama qafiyah. Namanya qafiyah. Wala budda fil qasidah min wahdatil qafiyah. Dalam satu qasidah itu harus ada kesamaan qafiyah. Kata akhir iya, oke, nggak apa-apa. Mulai minta kopi ini ada sinyalnya. Harful akhir min kulli bait, yaitu qafiyah huruf akhir pada setiap bait. Huruf akhir adanya pada kata terakhir. Kata terakhir itu yang namanya qafiyah. Kajian terhadap kata terakhir secara khusus, setiap bait yang ada
serupa apa enggak, kalau ada cacat apa namanya, itu namanya kajian qafiyah. Wa ya'tamidu syi'ru 'alal khayal al-khassab. Syair basicnya hayalan. Hayalannya subur luar biasa. Jadi diberi potensi orang termasuk kita yang menghayal, yang kemudian kita kenal sebagai seniman. Oh, imajinasinya jauh lebih kaya, subur. Wat taswir ar-ra'i. Taswir penggambaran lewat kata ar-ra'i. Ra'i yang indah. Wal atifah naluri. Al-masbubah yang apa ibarat muncrat gitu ya. Yang banyak ya. Ngalir aja itu bahasanya ya. Apalagi dulu zaman jahiliyah spontan. Kalau kita ngarang-ngarang. Nah, rupanya ada orang-orang tertentu di panggung-panggung syair sekarang ini Arab maksudnya. Ada yang spontan luar biasa. Wala yattabi'u syair fihi ma yumlihil aqlu wal mantik. Kata-kata yang spontan mengalir penuh indah itu tak berdasarkan akal dan logika. Ngalir begitu saja. Wala yataharra sidqa wa diqqah fi irsal awsafil madi wal haja war rasa. Wala yataharra, dia tidak menuntut benar apa enggak. Ya, asidqa wa diqqah, ketelitian, artinya kebenaran, ketelitian. Fi irsal, dalam mengurai. Ya, dalam syairnya itu dia mengurai sifat-sifat orang yang dipuji. Ngalir aja gitu. Enggak berdasarkan akal. Wal haja, demikian juga ketika mengejek. Warrosa, ketika meratap. Wal ghazal, ghazal itu rindu. Ketika rindu. Waghairu dzalika. Jadi dari aspek tujuan dilihat dari isi kandungan syair Arab, ada yang memuji namanya madah. Ada yang mencela namanya haja. Ada yang meratap namanya ar-rosa. Ada syair-syair rindu. Ya, dia punya kekasih luar biasa. Diungkap kerinduannya lewat bahasa bentuk syair. Namanya al-ghazal. Ya, al-ghazal. Ada lagi al-gharam, porno. Ada lagi namanya al-khamriyat. Kayak Abu Nuwas, itu syair-syairnya sebelum dia masuk Islam terkenal dengan khamriyat. Dia puji khamr setinggi-tingginya. Apa yang dia rasakan setelah dia minum khamr dalam keadaan tak sadar, dia sanggup ungkap dengan apa namanya bahasanya yang indah. Lalu masuk Islam, taubat. Dia meratap. Ratap tuh namanya rosa. Ratapannya itu kita hafal sekarang. Ilahi la iya, itu sampai ke anak cucu Bu Roisa. Anak cucu kita sampai luar biasa. Kan kalau mau tidur, nidurin. Oh, Kalau mau nidurin. salah, kalau mau tidur mau ngopi, jangan baca itu. Enggak jadi tidur. Nggak jadi tidur, kopinya tumpah. Iya. Wa yubalighu syair fit taswir wal las. Dan si penyair itu yubaligh, kemampuan imajinasinya dan hayalannya tinggi, akhirnya melampaui batas. Maka ketika masuk Islam, potensi itu juga membumbung tinggi sampai menyebut kata surga, kata neraka. Dia gambarkan surga. Tuh, padahal belum pernah ngeliat. Dia gambarkan neraka, padahal belum pernah ngeliat. Ya, itu kan bagian dari karunia Allah. Ya, wa ma hammuhu illa intiza'ul i'jab minas sami'in biqauli. Semua itu tak ada tujuan, tak ada perhatian kecuali intiza, mencabut, menarik
Nyambut atau menarik sama. Naza'a, intiza. Menarik apa? Kekaguman. Ijab, kekaguman. Minas sami'in, dari para pendengar dengan kata-katanya. Ya, kagum. Kita juga begitu, itu ada palang pintu. Berpantun, luar biasa, bagus sekali. Kan orang pada kagum. Itu daya tariknya. Ya, kita pantun, adu pantun. Liza wasafa ta'ala asyu'ara biqauli. Karena itu maka Allah menggambarkan para penyair dengan firman-Nya. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Apa engkau tidak tahu ya Muhammad? Maksudnya takrir. Kau tahu bahwa mereka para penyair fi kulli wadin, dalam setiap wadin tadinya lembah, ya, di setiap tempat lagi. Yahimun, hama yahimun, menghayal. Wa annahum yaqulun ma la yaf'alun. Mereka berucap, berkata apa yang mereka tidak lakukan. Tuh, masuk Nabi dituduh penyair. Gitu sih maksud. Wakala, diangkat lagi Pak Jamal. Gak apa-apa, sambil nyerudut dulu. Pak Edi dulu. Halo Pak Jamal. Wakala. Jasad wa qala al-arab. Ya, wakala. Betul, ini langsung Pak Ustadz. Al-A'raf. Wakala al-Arab. Ya, wakala al-Arab. Terkait syair, Arab berkata, A'dabus syi'ri akzabuh. A'zab ini artinya indah. Indah. Enak. Enaknya di mana? Di telinga. Ya. Syair paling indah. Syair paling indah yaitu yang paling bohong. Itu demikian aksioma dalam konteks syair, puisi, sastra, kalam. Yang paling indah yaitu yang paling bohong. Maka kebohongan tadinya haram jadi bagus. Karena ada keindahan. Sekarang memang begitu faktanya. Balik yang hak jadi hak. Haram jadi mubah. Ya. Jadi boleh. Yang wajib jadi pakai. Iya, menutup aurat wajib. Sekarang mubah. Pakai kerudung mubah. Yang wajib malah pakai helm. Tangkap nggak pakai helm. Itu dibalik begitu, kita tidak terasa. Yaitu khamr, minuman keras, haram. Tapi dibikinkan SK, jadi legal. Itu dibalik. Ya, judi haram. Dibalik, malah sedang dibangun pusat-pusat judi terbesar se-Asia Tenggara. Kayak begitu posisi Islam sekarang. Dan mengerikan, Indonesia sebagai target. Seks haram. Tapi dibangunkan sarana, prasarana. Yang takut-takut. Diberi rasa aman. Kembali aksioma mereka,
kalam semakin bohong semakin bagus. Paham ya? Itu dalam konteks syair. Saya dulu mengkaji balaghah ketemu ungkapan itu. Ini mirip dengan yang ini. Apa itu ungkapannya? A'zabul kalam. Begini. Ahsanul kalam a'zabu. Wa a'zabul kalam akzabu. Ya. Kalam paling baik, paling enak didengar. Paling enak didengar adalah yang paling bohong. Itu sama dengan ini. Ya. Oke. Qala Abu Hayyan, asyiru innama huwa kalam mauzun mukhaffa. Menurut ya para penyair secara umum, Abu Hayyan, syair adalah kalam yang berwazan dan berqafiyah. Ya dulu ala maknan tantakhibuhu syu'ara min kasratit takhyil, yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil banyak menghayalnya para penyair. Wa tazwiqul kalam wa ghairu dzalika. Tazwiq, pleset-plesetin kalam dan lain-lain. Mimma yatawarra'ul mutadayyin an insyadihi, yang membuat mutadayyin, orang yang berkecenderungan kepada syair itu, atau orang-orang yang beragama itu, yatawarra, enggak begitu mau, enggan untuk melakukannya. Paham? Kita juga begitu. Ada nyanyian cinta melulu, sampai ada yang bau-bau porno lah gitu. Dulu ada nyanyian siapa dangdut itu, bulu ketemu bulu gitu ya. Padahal sih lagi merem maksudnya. Tapi kan itu berbau. Enggak. Orang-orang soleh jangan nyanyi. Gitu. Udah. Apalagi ada budaya itu kalau ada lagi resepsi selalu itu identik sama lagu-lagu. Mau tunggal kayak organnya, mau rame-rame kayak. Nah, model kita nggak suka itu. Ya tidak. Kita mau silaturahim ketemu teman nggak pernah kedengeran kalau ngomong. Karena suara musik. Ini namanya mimma yatawarra'ul mutadayyin an insyadihi. Orang-orang yang taat beragama gitu, mutadayyin, rada ogah melakukan. Kalau dalam konteks sekarang mendengarkan. Dalam konteks sekarang mengadakan dalam acara tertentu. Mendingan udah alunkan kalam Allah saja. Fadlan an insya'ihi, apalagi bikin. Kemudian ada lagu-lagu istilahnya sekarang religius. Religius tapi joget-joget, berpakaian tak senonoh, menjadi bertentangan lagi. Ya, amal Quranul Karim fa khabaruhu sidq. Adapun Al-Qur'an maka beritanya benar. Wa kalamuhu idhah waqi'iyah. Dan maknanya, makna kalamnya itu nasihat, real. Wa manhajuhu tasyri' alladhi yus'idul bashar. Metodologinya pembentukan syariat ibadah agama yang membuat manusia menjadi berbahagia. Wa qasduhu at-targhib. Tujuannya adalah mendorong fi fadhailil a'mal, melakukan amal-amal baik. Wa gharraral khisal wal akhlaq. Ini dia sebentar. Wa qasduhu at-targhib fi fadhailil a'mal wa ini Goroza kali ini. Goroza menanamkan sifat-sifat baik dan akhlak. Wat tarhib, tarhib lawannya mendorong, yaitu menjauhi. Minal inhirab, dari penyimpangan, warazilah dan kehinaan. Wa takrir ahkamil ibadah, menetapkan hukum-hukum ibadah yang benar. Wal muamalah ar-rasidah, dan pergaulan yang berdasarkan petunjuk. Itu beda isinya sama syair. Betapapun dia indah diakui.
tinggi sekali khayalan. Fal ayatu dallat ala nafi kaunil Qur'an syi'ran. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan syair. Fi qaulihi ta'ala, yaitu firman-Nya, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tak mengajarkan syair. Wa nafa kaunan nabi syairan. Juga ayat ini menafikan nabi sebagai penyair, menegasikan nabi bukan penyair. Wa ma yambagilah, enggak pantas. Wa innama 'allamahullahul Qur'an. Akan tapi sesungguhnya Allah mengajarkan kepada Nabi Al-Qur'an. Alladzi yamtazu bi khasiyyat muayyana, yang memiliki perbedaan khusus antara Al-Qur'an dan syair. Taqtarifu 'ani syairil ma'ruf, berbeda dari segi lafaznya apalagi maknanya dengan syair-syair yang dikenal. Wa 'anin nasril ma'luf, dan prosa, nasar prosa yang biasa. Berikutnya. Coba. Baik, Ustaz. Kita beri kesempatan dulu untuk diskusi. Oh, boleh. Bertanya. Iya. Silakan bagi Bapak yang ingin bertanya. Pak Haji, silakan. Menanggapi yang tadi Pak Ustadz, Ya. dengan munculnya musik-musik di dalam pertemuan-pertemuan seperti yang tadi Pak Ustadz itu kan, sebetulnya bagaimana kita mengatasinya Pak Ustadz? Kan kita yang punya acara yang berkuasa. Ada pihak besan katakanlah berseberangan. Kita harus mampu memberikan berikan pencerahan. Ya usah, jangan. Udah. Dulu waktu saya itu di mana itu, di gedung Skopol. Iya mau ada. Saya bilang nggak usah lah. Jangan, nggak ada manfaatnya, nggak ada penting. Ya tidak. Kalau memang tak ada jalan keluar, ditekan sesederhana mungkin, seterbatas mungkin, baik durasinya maupun suara-suara, nada, apalagi si konten nyanyiannya. Iya, kan umumnya kayak begitu budaya Indonesia dalam rangka nginjak-nginjak ajaran. Itu Pak Edi. Nanti tinggal panggil Pak Jamal suruh ceramah daripada musik. Ya Pak Jamal siapa? Siapa? Kalau Pak Edi nikah lagi maksudnya. Asik. Kasur. Iya. Dunia ntar tuh. Iya, dan memang kita merasakan begitu. Mau silaturahmi sama itu teman ketemu di situ, ngomong lu sampai bisik-bisik, nggak kedengeran. Ya tidak. Iya. Itulah bagian dari was-was bisikin. Iya. Tapi memang di Takut setiap ya. pertemuan tidak lepas dari ada musik gitu ya, yang bikin sulit. Barangkali tak berlebihan kalau itu kita lihat bagian dari bentuk pencampur aduk antara hak dan batil. Lalu semakin tak terasa kebatilan itu akhirnya jadi hak. Dan itu faktanya. Bahasa Al-Qur'annya hak. Bahasa budayanya, bahasa rasanya nggak enak kayaknya kalau nggak ada musik. Itu udah. Iya, udah terkontaminasi luar biasa. Apalagi model itu, prasmanan makan berdiri. Ya tidak. Itu kan budaya apa? Al-ghazwul fikri, serangan pemikiran, yaitu budaya. Ada di antara saudara-saudara kita yang memang mempertahankan itu. Oh iya, dia siapkan kursi.
Ya pernah ada teman nikahan. Di sana di masjidnya siapa Antoni Syafi'i yang di Sentul. Kan itu ada perguruan tinggi juga. Siapa? Maka isi tausiahnya juga Bapak Ibu sengaja saya menyiapkan tempat duduk. Saya mohon tidak ada di antara Bapak Ibu undangan yang makan atau minum sambil berdiri. Siapa secukupnya? Kan kita luar biasa itu. Seolah-olah ibarat menjebol tembok tebal, tak terasa. Iya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dilindungi ya. Nanti kita tunggu Pak Jamal ini nanti. Ya pakai kursi apa enggak? Kalau enggak, emang terus terang. Kalau enggak Pak Jamal ya saya harus bawa kursi apa itu? Kursi Kursi yang ketuaan. kayak bukan itu kursi kayak yang di Masjidil Haram orang nggak biasa duduk diri sholatnya kan pada bawa kursi itu. Kursi lipat. Kursi lipat. Iya, nauzubillah ya. Kita udah dikepung, kadang-kadang kita bicara aja bisa. Dalam praktek nggak bisa. Betul. Iya. Ya, ada lagi yang lain bagus, Pak Eti. Nih Bu Rina nih. Bu Rina ntar mau undangan lagi kita di hotel diundang. Ya, ya. Akhirnya urusan itu urusan masing-masing. Ada di antara yang bertahan emang nggak ada kursi, ya udah ada deprok aja kalau di hotel mah enak, bersih lantainya. Nah, itu sekarang trennya sekarang di kan resepsi di kebun itu di kebun. Ya, 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 iya. Bu Helwani nggak ada ya? Oh, lagi nggak masuk. Ada Ustadz Imak. Iya. Ya, Helwani setuju nggak kalau makan sambil berdiri? Iya, nggak Hah? enak Ustadz makan sambil duduk. Enak-enak mah tergantung masakan. Ya, kalau masakannya enak, Tetap enak kan? so, iya, ujian buat kita. Ayo, tuh masih banyak waktunya. Nia nih nggak pernah nanya nih. Kuliah nih, itu namanya yang begitu suaranya mahal. Oh. Udah kelasnya udah papan atas. Papan yang mana itu yang di atas? Loteng papan di atas tuh. Karena ada istilah itu papan atas. Ya, udah per menit. Bu Ika juga nih, Bu Ika. Bu Ika ada Bu Ika. Ada tuh. Ada nyimak dulu Ustadz, nyimak. Ada Bu Ika nih. Tuh. Beberapa bulan yang lalu menjadi ada polemik cukup tajam terkait nyanyian seni antara kelompok saudara-saudara kita yang dikategorikan sebagai Wahabi, ditanggapi oleh siapa? Adi Hidayat. Ya, Ya. tidak? Itu ya. Mereka mutlak haram. Adi Hidayat, tunggu dulu. Tunggu dulu, dilihat apa namanya kontennya, dilihat dampaknya. Ya, tidak bisa digeneralisir secara umum. Sehingga bukan soal nyanyi, soal seni menurut pandangan Islam. Ya, betul. Seni di zaman para sufi, sufi seniman semua.
para filosof, bahkan lagu-lagu, aransemen, alat musik segala macam itu kan ditemukan oleh ulama-ulama Islam. Ya begitu. Itu nada, not ditemukan oleh Islam. Baru kemudian Islam harus memberi warna dalam konteks seni itu. Mau seni lukis, mau seni pahat, mau seni rupa, mau seni tadi seni kalam masuk lagu. Ya sebagai Muslim produknya harus membawa Islam. Jangan ada yang nyeleneh. Mentang-mentang hasil lukisannya bagus, lalu produknya ya lukisannya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak pantas, tidak bagus. Iya, dia ahli pahat. Oh, ada pesanan wanita yang tak berhijab umpamanya. Kan dia harus nolak, enggak mau, enggak boleh. Akhirnya prinsip umumnya itu semuanya kerja. Kerja itu amal. Maka amal itu dilihat niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya. Sejarah perkembangan syair jahili kemudian si tokohnya masuk Islam, itu saja udah dia Islamkan syair-syairnya. Dengan apa? Ada masuk lafaz Allah. Ada masuk lafaz Muhammad. Dulunya enggak ada. Belum lagi secara konten, apalagi siapa itu Abu Nuwas yang kita sudah hafal semua, itu kan sekali menggugah. Iya, nilai sastranya tinggi, lalu isinya juga tinggi. Jadi nggak bisa dimutlakkan seperti itu. Haram. Ya. Bahkan di belakang rumah masjid itu ada maulid. Saya tak tahu ternyata ada hadroh. Hadroh tahu lah, beduknya gede-gede itu. Biasa panitia DKM undang seiring dengan si penceramahnya punya tim hadroh diajak dalam masjid kunjurang ganjring. Nggak enak itu dengarnya. Maka ya setelah selesai tadinya saya mau meninggalkan tempat, nanti terlalu menyolok. Selesai saya marah-marahin itu DKM. Marah-marah. Ini kan tempat zikir, tempat suci, harus dijaga. Apa nilai ketakwaannya itu? Apa? Apalagi pemainnya juga yang anak-anak enggak tahu, orientasinya kan cuma apalah. Kecuali kalau memang didesain sedemikian rupa sehingga menggugah. Sehingga orang menjadi tambah dekat kepada Allah. Itu substansinya itu. Nah itu mah nggak apa-apa. Tapi udah sampaikah kita ke situ? Belum lagi ibu-ibu yang qasidahan pada berdiri. Itu kan para ustadznya biasa bagian depan masjid. Semuanya bersila kan. Lesehan. Di depannya dia nyanyi. Dia goyang-goyang. Itu walaupun sedikit goyang juga itu. Kan jadi udah pantas. Apa kata, nah jadinya nggak enaknya. Apa kata Allah? Iya, keluar aja udah. Apalagi dulu komplek baru ini, Agustusan begitu marah. Lagi awal-awal, masih baru, belum 100% kayak sekarang. Agustusan marak sekali. Ada dangdut. Tapi ada cara seremonial yang ditutup dengan doa. Mereka tahu saya itu. Suruh doa, enggak pernah datang. Artinya doanya nanti Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis itu panggungnya sampai subuh. Bahkan pada saat itu masih marak minum-minum. Dan kita lihat banyak orang luar. Enggak bagus itu. Kemudian sebulan 2 bulan yang lalu, Agustus yang lalu, lagi khutbah Jumat menyinggung kemerdekaan sebagai karunia, nikmat, itu udah bukan bagian dari syukur. Kalau ada layar tancap pada dangdut, coba kita mulai, saya usul Pak RW untuk dikomandani
ada tadarus sebagai ungkapan rasa syukur. Alhamdulillah sampai sekarang grup tadarusnya itu luar biasa. Entah udah seberapa kali tamat. Kemarin Ramadan ditutup. Bukan ditutup, ada khataman tadarus grup-grup per RT. Kan emang ada grup di WA itu ya, dikomandani oleh sampai sekarang. Bagian dari ungkapan terima kasih. Saya kadang-kadang buat postingan yang mendorong mereka. Mudah-mudahan tadarus kita ini yang membantu kita saat sakaratul maut. Saat kita di kuburan, gak ada yang bisa bantu. Begitu kita ganti itu semua, ya. Oke. Jadi Pak Jamal, kalau makan-makan cari kursi, cari restoran yang ada kursinya, ya jangan yang berdiri di kebun. Rumah Pak Edi banyak kebunnya. Pak Edi gak ada kursi, banyak kebun. Aduh, kayak enak ujung. Sedia Pak kursi Jamal, Pak Jamal. Kursi lipat. Iya. Iya, ada lagi yang lain barangkali. Surah 1 nanya dong. Enggak ada ya. Enggak komen, Bu. Bu Raisa tuh enak, rumahnya di belakang Masjid Demak. Luar biasa jalan kaki. Dia mau setiap hari ziarah kali. Bu? Ya, ya Ustaz. Pak Jamal itu Iya, yang di sini itu Pak Jamal. saya Bu Raisa, saya lambat taunya. Coba dulu waktu masih di pondok. Saya anak orang sepondok gitu ke Masjid Demak, ya. Kan ada hotelnya di belakang. Bu, siapa Bu? Waktu itu yang ngajak kita masuk ke dalam itu ya. Ya? Adik ipar. Adek ya? Adik ipar, Adek ya. ipar. Iya. Suaminya Mbak Umi. Iya, dia yang bimbing kita masuk ke dalam. Enak aja, ya namanya ordal. Itu kalau ada ordal. Di mana-mana harus Ya. ada ya. Iya, di surga aja harus ada ordal. Iya. Bu. Ajak Bu Helwani itu. Bu Helwani udah pernah ke Demak belum? Tinggal daftar sama Pak Jamal. Ya, belum. Pak Jamal belum, Ustaz. Saya belum, Ustaz. Nah, itu tinggal daftar sekarang. Ya, daftar sekarang. Kan Pak Jamal juga orang Demak. Iya, Pak Jamal orang Demak. Ini banyak ini. Kita masuk pintu gerbangnya aja udah terharu. Apa Pak? Kampung para wali gitu ya? Kampung ya? Kota Wali. Kota. Oh, kota. Kota. Sebenarnya kampung juga enggak, bukan berarti kampungan. Kota para wali. Terus yang Kota paling Wali. berkesan kemana itu yang di atas gunung? Muria, Pak. Ya, Muria, Ustaz. Sunan Muria. Sunan Muria. Ustaz naik ojek. Ya, bisa naik apa? Saya udah pegangan kenceng. Jadi naik ke sana sama naik pohon kelapa. Bayangin naik pohon kelapa pakai ojek. Bayang apa enggak itu? Kalau nggak pegangan merosot. Malah dulu-dulu jalan kaki ya. Pak Edi jangan-jangan masih turunan wali juga. Iya. Cuma enggak. Lihat jenggotnya si putih, benar. Walinya Wali Jamal maksudnya. Itu ya Ustaz ya, kalau kita ngebayangin itu para wali berdakwah, tinggi tempatnya segitu, kampung ke mana-mana, Iya. tempatnya susah jalannya gitu Ustaz ya. Masya Allah itu Iya, ngebayanginnya. nah saya dengar selentingan dari orang setempat itu. Sunan Waria kenapa di gunung? Oh dia memang profesinya petani, agraria. Dia membangun lewat pertanian dia berdakwah gitu.
Ada yang profesinya maritim gitu, maka dia di pantai. Ada yang memang perkotaan, dia posisinya di kota, gitu ya. Ada yang profesinya Zoom gitu kan, dakwanya di Zoom gitu kurang lebih. Wali Zoom Wali berarti. Jamal. Itu dia dakwanya ya. Online Ustaz ya. Ini Ustaz, pakarnya Ustaz, Zoom di Bu. luar konteks nih, Ustaz. Saya mau nanya tuh Apa Bu? hamun. Hamun itu jamaknya apa, Ustaz? Hamun. Bisa hamun kalau artinya sedih itu Sedih. humum. Humum. Umum. Kan minal hammi wal khazan itu kan. Iya, minal hammi wal hazan. Lalu kalau dari hamma itu perhatian, keperluan. Ya humuni, saya perlu. Antara satu makna dengan makna lain memang ya jadi berdekatan. Iya, kenapa sedih? Karena ada keperluan yang tak iya sedih jadi. Yang tak terlaksana, sedih. Ya. Jadi humumun itu sudah. Memnya Ham. dua. Hamun jamaknya. Iya. Hamun kan di idgham humum. Kan hammi itu kan emang ada Hamun tas humum. itu. Minal hammi tadi ya. Minal hammi wal hazan. Kalau gomun itu? Gomun kan pada mulanya awan. Awan itu menutupi, mendung. Kita dirundung. Tuh, mendung. Kadang-kadang kita dirundung masalah. Ya, masalah ini belum beres. Ini udah muncul lagi. Tuh, gham. Iya. Jamaknya? Gham, humum sama. Sama ya. Minal ghum pakai humum. Wah, itu jadi jinas kalau pelajaran Badi. Jinasnya ghair tam. Beda jenis huruf, satu H, satu ghin. Humum, gham, iya. Terima kasih. Ada selawatan apa ya? Iya. Baik ya, terima Mau kasih. nanya satu terakhir. Silakan Bu Ika. Kalau kan ada yang puasa tanggal 10-nya hari ini, ada yang besok, itu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa. Ini Biarin kita aja. niatnya kalau sekarang ini kita tanggal 10 pasang niat hari ini, berarti kalau besok nggak Asyura. puasa nggak apa-apa ya Ustaz ya? Maksudnya Iya, nggak apa-apa. kehilangan. Benar. Iya. Iya. Malah sama dengan kasus Lebaran. Lebaran kan ada 2. Kita kalau bisa mau 3. Enak kan, pereknya banyak. Puasa sebulan boleh. 3. Puasanya kan 8 hari. Ya, perannya banyak. Iya, maklum nih. Ini tahun ini aja Muharram pada beda-beda. Ya. Di Lebaran yatimnya juga jadi banyak, jadi 2 kali santunan. Iya. Dan ada 2 Kalau kelompok. Ustadz yang kapan Ustadz tanggal 10-nya Ustadz? Saya ini Tasu'a sekarang. Oh iya, sama Ustadz. Besok Asyura. Iya. Iya. Itu udah cucu. Baik. Kita Ini udah cukupkan dulu. gede. Baik. Iya. Nah, cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, sama.